Pernah nggak sih Anda dengar sebuah cerita resmi, terus dalam hati ngerasa, kok kayaknya ada yang nggak beres ya? Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba bedah jurang yang sering kali lebar banget antara apa yang diceritain ke kita sama apa yang sebetulnya terjadi. Semuanya ini kita gali dari sumber yang jadi acuan kita. Dan kutipan ini, wah, ini intinya, kunci dari semua yang akan kita omongin. Jadi, fokusnya itu bukan pada apa yang diomongin, tapi justru apa yang nggak diomongin, apa yang sengaja dihilangkan dari cerita. Karena seringkali, disitulah kebenaran yang sesungguhnya tersembunyi. Oke, jadi pertanyaannya jelas banget. Apa sih yang dihilangkan itu? Yuk kita langsung aja lihat beberapa contohnya biar lebih kebayang. Kita mulai dari sebuah kesepakatan dagang yang kedengarannya, mungkin agak teknis ya. Namanya Perjanjian Multilateral tentang Investasi, atau disingkat MEI. Tapi, jangan salah, cerita di balik perjanjian ini contoh yang luar biasa banget tentang gimana realitas yang disembunyikan itu bisa nentuin kebijakan yang ngaruh ke hidup kita semua. Coba deh, lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Di sebelah kiri, ini cerita yang biasa kita dengar di sekolah. Kebijakan itu dibuat terbuka, dibahas di parlemen, demi kepentingan publik. Tapi di sebelah kanan, nah ini realitasnya MEI. Perjanjian super penting ini dinegosiasiin secara rahasia 3 tahun loh, sama pelobi perusahaan, sementara publik dan bahkan anggota dewan sendiri nggak dikasih tahu. Jadi, MEI ini sebetulnya buat apa sih? Menurut sumber kita, ini bukan sekedar perjanjian dagang biasa. Tujuannya itu buat ngebangun semacam tembok yang nggak bisa ditembus di sekeliling para pembuat kebijakan. Biar apa? Biar para teknokrat atau para ahli ini bisa bikin aturan tanpa diganggu sama opini publik. Jadi ini semacam benteng yang sengaja dibangun buat ngejauhin demokrasi dari proses pembuatan kebijakan. 3 tahun. Coba bayangin, selama 3 tahun penuh, kesepakatan yang bisa mengubah peta ekonomi dunia ini dibahas di balik pintu tertutup. Dan yang bikin kaget, bukan cuma kita, publik yang nggak tahu. Sebagian besar wakil rakyat kita pun dibikin gelap mata. Ini bukan sekedar lupa ngasih tahu ya, ini kerahasiaan yang bener-bener direncanain. Nah, sekarang kita lihat sisi lainnya. 3 tahun negosiasi rahasia ternyata bisa dipatahin cuma dalam hitungan beberapa bulan aja. Gimana caranya? Begitu informasinya bocor, masyarakat langsung bergerak. Kelompok-kelompok peduli, aktivis, orang-orang biasa, mereka semua bersatu. Dan kekuatan mereka luar biasa. Cukup kuat untuk menghentikan total perjanjian raksasa ini. Ini bukti nyata kalau publik yang melek informasi itu punya kekuatan besar. Oke, dari urusan ekonomi domestik, sekarang kita geser sedikit ke panggung dunia, ke kebijakan luar negeri. Pola yang sama ternyata juga muncul di sini. Sumber kita ngasih perbandingan yang tajam banget antara dua krisis kemanusiaan yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan, Kosovo dan Timur Timur. Di tabel ini kita bisa lihat dengan jelas apa yang disebut sebagai moralitas selektif. Coba lihat Kosovo. Cerita resminya adalah tentang intervensi kemanusiaan. Pahlawan datang menyelamatkan. Sekarang, bandingkan sama Timur Timur. Menurut laporan, korbannya jauh lebih banyak sebelum ada intervensi. Tapi responsnya beda 180 derajat. Bukannya intervensi, yang ada malah terus ngasih senjata dan latihan ke militer Indonesia. Bahkan, investigasi kejahatan perangnya pun kayak sengaja diperlambat. Kalau tadi itu perbandingan data, yang ini pengakuan langsung. Dan ini bukan dari sumber sembarangan, ini dari Duta Besar Amerika untuk PBB pada waktu itu. Dia ngomong terang-terangan, tugas saya adalah bikin PBB sama sekali nggak efektif soal invasi Timur-Timur. Dan dengan bangganya dia bilang, dan saya berhasil. Wow, ini pengakuan yang sangat-sangat belak-belakan. Terus, kenapa bisa beda banget gitu perlakuannya? Nah, sumber kita nawarin satu konsep buat ngejelasin ini. Namanya, korban yang layak versus korban yang tidak layak. Gampangnya gini, kalau korbannya adalah korban dari musuh negara kita, mereka bakal dapat sorotan media, simpati, dan disebut layak diselamatkan. Tapi, kalau korbannya itu akibat dari tindakan negara kita sendiri atau negara sekutu kita, mereka ini seringkali dianggap tidak layak dapat perhatian. Cerita mereka diabaikan, bahkan dihilangkan. Oke, setelah kita lihat pola-pola tadi, mungkin pertanyaannya adalah, terus kita harus gimana? Nah, ini dia bagian yang paling saya suka dari sumber ini. Dia nggak cuma nunjukin masalah, tapi juga ngasih kita semacam toolkit atau seperangkat alat. Alat buat kita bisa berpikir lebih kritis dan nggak gampang nelen informasi mentah-mentah. Isi toolkitnya itu ada 4 langkah sederhana tapi ampuh. Pertama, mulai dengan rasa curiga.
jangan langsung percaya sama cerita resmi. Kedua, kalau ada satu narasi yang kayaknya disetujui semua orang, nah justru di situ alarm kita harus bunyi. Ketiga, cek sejarah. Lihat di masa lalu gimana sih penguasa bereaksi sama kasus serupa. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Selalu tanya, cui bono, siapa yang diuntungkan dari cerita ini? 4 langkah ini kelihatannya simpel, tapi efeknya luar biasa. Dan semua alat ini membawa kita kembali ke satu titik yang sangat penting. Kenapa kita repot-repot ngebongkar semua ini? Karena ini bukan cuma soal teori konspirasi atau jadi sinis. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, memahami apa yang tersembunyi adalah langkah pertama untuk bisa bertindak dan membuat perubahan nyata. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, lihat aja daftar kemenangan ini. Mulai dari ngeblokir intervensi militer di Amerika Tengah, mendukung pemogokan buruh sampai berhasil, ngegagalin kewenangan jalur cepat presiden, sampai yang tadi kita bahas panjang lebar, menghentikan perjanjian MMI. Ini semua bukti nyata. Bukti bahwa ketika masyarakat tahu apa yang terjadi dan mau bergerak bareng-bareng, mereka bisa menang. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Menurut sumber ini, pesannya jelas banget. Informasi dan organisasi itu adalah senjata paling ampuh yang kita punya. Perjuangan buat mengungkap apa yang disembunyikan, yang kemudian dilanjutkan dengan tekanan dari publik, itu bukan hal yang sia-sia. Sejarah sudah membuktikan cara ini benar-benar manjur. Nah, pembahasan kita ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Kalau ternyata cerita-cerita resmi itu bisa, dan memang seharusnya, dipertanyakan, kira-kira cerita apa lagi ya di sekitar kita sekarang yang perlu kita lihat ulang dengan kacamata yang lebih kritis? Cerita besar, cerita kecil, apapun itu, jawabannya ada di tangan Anda.